Baik, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, Ummahat, kemarin masih ada sedikit pembahasan yang belum selesai ya di daras sebelumnya. Kalau nggak salah daras 15, sekarang masuk kita daras ke-16. Tapi, nah, di daras 15, pelajaran 15, Ana belum membahas tentang hatta ya dan tasdir ya. Jadi hatta harus kita ketahui, hatta ini adalah huruf jar. Adalah huruf jar. Dalilnya hatta matla'il fajr. Hatta matla'i, ini harful jar. Kemudian kalau ada hatta setelahnya fi'il, biasanya al-mudhari ya, biasanya. Kalau ada fi'il mudhari, ini hukumnya mansub ya. Hukumnya mansub. Kenapa? Karena setelah hatta itu ada an, mudmarah. Mudmarah itu seperti mustatir ya. Tidak dilafadzkan tetapi ada dalam pemahaman kita. Ustaz, ini mesti dan harus ada annya? Betul, harus ada. Kenapa? Harus kita fahami hatta ini adalah harfu jarrin. Maka kalau ada fi'il mudhari setelahnya, itu tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin, maksud bagaimana Ustaz? Tidak mungkin huruf jar masuk ke fi'il. Kenapa? Karena huruf jar itu adalah tanda untuk isim. Di sebelumnya ini harful jar. Ini harful jar. Pasti setelahnya di sini adalah al-ismu. Pasti, nah. Kalau kita dapati di sini fi'il, pasti ada an sebelumnya. Seperti hatta di sini. Kenapa? Karena an itu menjadikan an dan fi'il setelahnya sama dengan al-masdar. Maka al-masdar ini isim fi'il huruf. Ini adalah al-ismu. Maka ketika hatta masuk ke al-mudhari' setelahnya, hakikatnya hatta, kemudian an, kemudian al-mudhari'. Yang an dan mudhari' ini sama dengan al-masdar. Yang dimana masdar itu adalah isim. Jadi hatta masuk ke al-masdar. Ini dia hasilnya. Taib, itu hanya sebagai bayang-bayang ketika ana bilang setelah hatta ada fi'il mudhari yang mansub, dia mansubnya itu bukan dengan hatta tapi dengan an yang mudmarah. Gitu saja. Jelas Umahat? Maksud fi'il mudhari setelah hatta mansub oleh an mudmarah kenapa? Insyaallah Ustaz. Baik, diputar-putar Ustaz nih. Taib, sekarang makna dari hatta itu apa Ustaz? Makna dari hatta. Makna dari hatta ini ada dua. Ada ila, an. Ustaz, kenapa pakai an? Ini mengisyaratkan setelahnya fi'il mudhari yang mansub oleh an. Atau kai an. Kai di sini menunjukkan sebab ya. Menunjukkan sebab. Baik. Kita lihat. Yang pertama maknanya ilaan. Sampai. Kalau kai bisa dibilang agar atau supaya. Biasanya banyak ya, tapi kita lihat maknanya, yang penting kita pahami maknanya. Makna ilaan contohnya sanadrusu, misal sanadrusun nahwa
hatta tashruqa asyamsu. Kami akan belajar nahwu sampai matahari terbit. Wah, ini kalau bisa terjadi hebat. Jadi ini makna hatta bimakna ilaan. Pertama, kami akan belajar nahwu sampai matahari terbit. Maknanya ilaan. Maka tasyruqa di sini mudhari'un mansubun, mansub oleh siapa ummahat? Mansubun bi An mudmarah, Ustaz. an mudmaro. Setelah apa? Ba'da hatta. Hatta. Setelah hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ustaz, taib. Naam. Kapan Ustaz hatta di sini bimakna sampai atau bimakna ilaan? Ya, pertanyaannya. Kapan? Bagaimana kita membedakannya? Anna ma ba'daha. Terbalik. Anna ma qablaha yantahi bihusuli ma ba'daha. Ini dia karakteristiknya. Sebelum hatta yantahi berakhir dengan tercapainya setelah hatta. Kalau kita contohkan ke atas ya, mempelajari nahwu akan berakhir setelah terjadinya matahari terbit. Sama ya. Kemudian dan di Al-Qur'an semuanya maknanya ilaan. Dalam Al-Qur'an seluruhnya. Kecuali satu ayat para ulama berselisih. Jadi dalam Al-Quran maknanya apa? Semuanya ilaan. Kecuali satu ayat para ulama berselisih. Dalam ayat tafi'a ila amrillah. Ini dia. Taib. Kita lanjutkan. Taib, na'am Ustaz. Ada kai'an. Kai di sini agar supaya ya, contohnya apa? Aslim hatta tadkhulal jannah. Masuklah Islam kamu agar kamu masuk Islam. Kapan Ustaz bimakna kai'an? Ketika anna ma anna ma qablaha sababun lihusuli ma ba'daha. Sebelum hatta adalah sebab tercapainya setelah hatta. Masuk Islam merupakan sebab masuk surga. Ya, seperti itu. Itu dua makna dari hatta. Dan beres. Ini daras ke-15. Ya. Kita masuk ke ad-darsu as-sadisa asyara. Pelajaran 16. Pelajaran 16 itu kita akan membahas at-tasghir. At-tasghir. At-tasghir itu membuat kecil sebetulnya.
Ya, tasghir itu membuat kecil. Hmm, Baik Ustaz, tasghir ini maksudnya apa? Misal ya, ketika ana bilang rojulun, ana sifati dia dengan sifat kecil, laki-laki kecil, ana nggak perlu bilang rojulun soghirun, tetapi ada bentuk yang lain menjadi rujailun. Itu tasghir, merubah bentuk rojulun menjadi rujail. Contohnya, Ustaz, apakah maksud dari perubahan rojul menjadi rujail memang menunjukkan kecil laki-lakinya? Memang posturnya kecil atau bentuknya kecil? Qalamun menjadi kulai misal? Maka kita bahas. Awradu at-tasghir. Ana bahas sebagian. Maksud dari at-tasghir. Yang pertama, tentu menunjukkan kecil. Tasghiru, ya Allah, hajri. Hajmi al-musawwar. Ya Allah, musawwar. Mensifati kecil bentuk yang ditasghir. Memang maksudnya ini apa? Bentuknya memang kecil. Kalau ada jabalun, ini gunung. Tapi kalau Anda melihat gunung kecil, tidak tinggi, misal menjadi jubailun. Kita akan bahas tata cara merubah ke bentuk tasghir ya. Ini Ana menyebutkan apa namanya tujuan di antara tujuan dari tasghir ya. Kemudian yang kedua, yang pertama memang bentuknya ukurannya kecil. Yang kedua, tahqiru sya'nil musawwar. Tahqir itu apa ya? Sedikit kalau eh kalau apa? Kalau kerasnya itu kita bilang bisa bukan meledek ya. Bentuk cacian akan hal yang ditasghir. Bentuk celaan bagi sesuatu yang ditasghir itu. Contoh. Ada katibun. Katibun itu salah satu profesi ya, salah satu profesi yang menulis dulu apa di orang Arab tidak seluruhnya bisa menulis ya, tidak seluruhnya bisa menulis. Kemudian raja-raja yang diangkat bahkan gubernur-gubernurnya itu kadang-kadang bukan dari orang Arab asli. Jadi ketika mereka menulis tidak akan sama persis seperti orang Arab asli menulis ya. Kemudian bagaimana tata cara menyampaikan sesuatu tentu akan berbeda dengan orang Arab asli. Maka raja-raja dari bukan dari Jazirah Arab ya, mereka menjadi raja atau gubernur pada saat itu, setiap dari mereka memiliki penulis ya, biasanya seorang penyair juga, agar dia dapat menuliskan sesuatu atau tulisan dalam perintah atau surat menyurat antara raja atau gubernur itu sendiri. Itu katib ya. Tetapi kalau misal ada seseorang yang menulis tapi tulisannya jelek misal, apakah jelek dari bentuk tulisannya ataukah dia itu tidak bisa menulis sama sekali? Maka ana bilang kuwaitib, kuwaitib, penulis yang kecil, bukan penulis yang kecil, dia penulis yang tidak handal. Kalau ada syairun, penyair,
Maka kalau penyair yang kurang bagus dari syairnya, ana bilang syuwair, gitu ya, penyair yang kurang handal. Kemudian yang ketiga, ana tutup 3 dan keempat saja ya, yaitu takribul makan, dan yang keempat takribuz zaman, menunjukkan sangat dekatnya tempat atau waktu. Sangat dekatnya tempat atau waktu. Contohnya seperti ini, misal ya. Askunu, askunu, hmm, bu'aida as-suq. Bu'aid itu tasgir dari ba'da, setelah. Tapi kalau setelahnya itu sangat 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 dekat gitu ya, antara rumah saya dan pasar itu sangat dekat, berdempetan, maka bu'aidas suq, setelah suq. Tetapi kalau sebelum berarti kubailal masjid misal. Sebelum, betul-betul sebelum masjid. Kalau zaman misal istaiqadtu, istaiqadtu, hmm, apa? Bu'aid, bu'aidal fajri, atau qubailal fajri, beberapa saat setelah fajar, atau beberapa saat betul-betul sedikit waktunya ya sebelum fajar, ya, seperti itu, sangat-sangat dekat, menunjukkan sangat dekat. Itu dia fungsi dari at-tasghir, maksud dari at-tasghir. Kemudian Ustaz, wazan-wazannya, bagaimana tata cara kita merubah bentuk kata ke dalam tasghir itu sendiri. Harus kita ketahui auzanut tasghir. Di sini mu'alif tidak bahas secara rinci ya. Mu'alif hanya memperkenalkan. Maka ana juga akan memperkenalkan. Jadi ummahat, kalau ada banyak pertanyaan di kepala, Ustaz ini tasghirnya apa? Ustaz kalau ini tasghirnya bagaimana? Nah, itu perlu pembahasan lebih lanjut. Ya, ana hanya ingin memperkenalkan 3 macam wazan tasghir. Wazan tasghir itu yang pertama fu'ailun, yang kedua fu'ailun, fu'ai, fu'ailun, dan yang terakhir fu'ailun, fu'ailun. Ini wazan khusus tasghir ya. Wazan khusus tasghir. Yang pertama fu'ailun. Ana tidak membahas tata cara merubah ya, sekali lagi. Ana tidak membahas tata cara merubah. Cuman memperkenalkan. Kenapa? Kalau tata cara merubah dari kata menjadi bentuk tasghir itu pembahasannya panjang. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan di kepala kita, banyak kata yang belum Ana sebutkan dan perlu pembahasan khusus. Jadi supaya tidak bertanya-tanya nanti di akhir, Ustadz ini tasghirnya apa dan ABC dan sebagainya. Karena kita belum membahas itu sama sekali. Tapi Anda ingin meringkas seperti ini. Kapan kita bilang fu'ailun? Yusawwaru alaihi, ditasghir pada bentuk fu'ailun, makana ala thalathati ahrufin. Nah, ditasghir dalam bentuk fu'ailun ketika kata tersebut terdiri dari 3 huruf. Contoh, rajulun, qalamun,
jabalun. Seperti itu. Rojulun, tasghirnya apa Ummahat kira-kira? Rujailun. Ru, Jailun. rujailun. Kalau qalamun, Ulaimun. ulaimun. Kalau jabalun, Jubailun. jubailun. Ya mudahnya seperti itu. Nah itu masih mudah ya. Terdiri dari 3 huruf. Kemudian di sini. Yusawwaru alaihi baqiyatu baqiyatul kalimat al-arabiyah. Sisanya selain dari 3 huruf, baik terdiri dari 4 huruf, 5 huruf sebetulnya, ke dalam bentuk fu'ailun. Ustaz, bagaimana ini sulit? Nah, makanya kita enggak bahas secara rinci, karena pembahasannya banyak. Kalau Salman gimana? Salman, sin, mim, lam, sin, lam, mim, alif, nun, itu banyak Ustaz. Kenapa menjadi fu'ailun? Baik. Contoh yang gampang deh Ustaz. Baik, maka kalau contoh yang gampang, Ana contohkan. Kira-kira kalau bentuk Ahmadu, Ahmadu, dan misal Tha'labun, Tha'lab. Kalau dirubah menjadi tasgir, kira-kira menjadi apa? Hmm? Umaidu. Ahmad menjadi U, Uhmaidun. Fu, Uhmaidi. Fu, Fu'ailun. Mu'ailun. Uhaimidun. Mm-mm. Sahih. Uhaimidun. Haimidun. Uhaimidun. Kalau Tha'lab, Su'ailabun. Libun. sahih. Su'ailibun. Nah, jadi Anda juga jadi salah nulisnya. Iya. Su'ailibun. 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 Ini yang masih yang mudah-mudah. Ya, masih yang mudah-mudah. Jadi apa namanya? Ana menunjukkan apa ya? Apa titik terangnya. Intinya 3 huruf ke fu'ailun. Sisanya Ana bilang sisanya bukan terdiri dari 4 atau 5, enggak, sisa bahasa Arab. Semuanya fu'ailun. Lantas kalau fu'ailun, kapan kita gunakan fu'ailun? Maka kita bilang yusawwaru alaihi, perhatikan, kullusmin, setiap isim kumasiyin. Kumasi terdiri dari 5 huruf maksudnya, ya. Ana nggak bilang huruf asli, ana nggak bilang huruf zaid, enggak. Terdiri dari 5 huruf. Yang tadi juga yang terdiri dari 3 huruf. Yang tengah itu yang terdiri dari 4 huruf, ya 5 huruf, pokoknya 6 huruf. Pokoknya fu'ailun. Bagaimana? Nah, itu yang belum kita pelajari. Setiap isim yang 5 huruf qabla. Ya Allah, kenapa ini? Qabla akhirihi harfu illatin. Ditasgir dalam bentuk fu'ailun setiap isim yang 5 huruf sebelum akhirnya huruf illah. Contohnya Ustaz, contohnya kata-kata berikut. Misbahun, miftahun. 5 huruf sebelumnya huruf illah. Huruf illah itu alif, waw, iya. Taib. Ustaz, hanya alif saja. Ini contoh alif. Misal contoh waw. Kita memiliki
Musfur. Ya, kita memiliki sunduk. Ya Allah. Sunduk yang diakhiri oleh ya. Kita memiliki mindil, qindil. Nah, dua-dua masing-masing. Maka berubah menjadi fu'ail. Menjadi kira-kira apa, Mat? Misbah menjadi Musaybihun. Naam, Gitu, Ustaz. sahih. Betul. Musoi. Nulisnya juga anak bingung nih. Musoi bihun. Musoi bih. Wah, terlalu banyak. Musoi bihun gitu pokoknya. Musoi bihun. Miftah menjadi Mufaitihun. sahih. Mufaitihun. Kalau usfur, hmm? Musay, musay, apa tuh, Ustaz? Musai Musaybihun. sahih. Musaifirun. Kalau sunduk Sunaydikun. sahih. Ya Allah, terlalu banyak, sedikit. Sunaidikun. Mindil Munaydilun. munaidilun. Tindil Unaydilun. unaidilun. Ya pokoknya gitulah. Nah, Ana hanya memperkenalkan. Jadi misal Ustaz, kalau kitabun terdiri dari 4 huruf kan ya? Kira-kira kemana ummahat? Fu'ailun, fu'ailun, atau fu'ailun? Pertama, Fu'ailun. sahih. Fu'ailun, Ustaz. Fu'ailun. Ya, bukan terdiri dari 3 huruf. Dan ini juga bukan fu'ailun. Bukan khumasi bukan khumasi ya. Meskipun huruf akhirnya sebelum akhirnya huruf ilah. Maka kebentuk fu'ailun. Sebetulnya ini banyak pembahasan. Kenapa? Ustaz, kok bisa kitabun ke wazan fu'ailun menjadi kutayyibun. Kutayyibun. Asalnya ku ta ya kemudian alif. Kutai gitu. Kenapa menjadi ya kemudian idgham? Ini pembahasan panjang ya. Maka jangan dulu ke sana. Intinya kitabun ketika ditasgir menjadi kutayyibun. Ala kulli hal kita mengetahui ada yang namanya tasghir ya. Kemudian wazannya ada 3. Kapan kita bilang fu'ailun? Untuk apa fu'ailun? Kapan kita bilang fu'ailun? Kalau tata cara bagaimana merubahnya itu yang belum kita pelajari secara rinci. Karena ini juga bingung, misbah menjadi musaibih. Ini alifnya kok menjadi ya? Ini wawunya juga kenapa menjadi ya? Aneh. Gitu kan? Itu belum kita bahas. Jadi tata caranya masih belum kita bahas. Ini hanya memperkenalkan ada 3 wazan dari at-tasghir namanya. Nah, lanjut tuh Mahat, ada pertanyaan? Ustaz, yang kutaibun tuh ianya bertasydid ya, Ustaz? Yang betul, bertasydid. Berarti ada Ini 2 ya, Ustaz? betul. Yang pertama ya yang ini, yang kedua alif. Alif dari kitabun. Berubah jadi ya. Kemudian alifnya berubah menjadi ya. Ya dengan ya, salah satunya Gitu. diberi harokat, kemudian diidghamkan menjadi kutayyib. Asalnya gini. Kutai
Yibun. Kutayyibun. Oh ya, Ustaz. Terjadi idgham ya. Terjadi Ya, Ustaz. idgham. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan Ummahat? Naam. Selanjutnya. Di dars ke-16 ini kita mempelajari yang namanya al-fi'lu. Itu ada mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid. Sebetulnya ada yang membagi dari sulasi dan rubai juga, tapi alhamdulillah nanti akhirnya sama. Ada yang disebut dengan mujarrad. Mujarrad itu apa? Makanat kullu hurufihi usulan. Sebetulnya jarrada yujarridu itu mengosongkan. Mujarrad itu yang dikosongkan. Maksudnya kosong dari apa? Kosong dari tambahan. Maka fi'il mujarrad itu yang seluruh hurufnya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Itu mujarrad. Kalau mazid, makana fihi harfun au akthar min hurufi az-ziyadah al-ashrah. Sebetulnya kalau di bab tasrif atau ya sorof ini bisa Ana lebih rinci ya. Cuman Ana bahas secara apa namanya? Secara ringkas ya. Mazid itu yang keadaan pada kata tersebut ada satu huruf atau lebih di antara huruf-huruf tambahan yang 10. Jadi Ustaz, ada fiil yang mujarrad kosong dari tambahan, ada mazid yang ditambah dengan huruf tambahan, dan huruf tambahannya pun kita ketahui. Naam, apa saja Ustaz? Yaitu sa'al tumuniha. Sa'al tumuniha. Ini dia. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Ini huruf-huruf tambahan. Kemudian masing-masing dari mujarrad dan mazid ini terbagi kepada dua. Ada yang tulasi, ada yang rubai. Tulasiyun dan rubaiyun. Sulasiyun dari kata salasah, maksudnya 3 huruf asli. 3 huruf asli. Kalau rubai berarti 4 huruf asli. Tetapi kalau kita tarik ke atas berarti mujarrad. Maka kita memiliki as-sulasi, 3 huruf asli, al-mujarrad yang kosong dari tambahan. Kita memiliki ar-rubai, 4 huruf asli, al-mujarrad yang kosong dari tambahan. Nah, fi'il yang sulasi as-sulasi al-mujarrad ini terdiri dari 6 bab. Ya, tetapi hakikatnya yang betulnya sebetulnya ya, nanti ada pembahasan khusus sebetulnya ya, bukan betul-betul 6 bab. Tapi untuk memudahkan, ketika fi'il madhi fa'ala, maka fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaf'ilu, yang kedua adalah yaf'ulu, yang ketiga adalah yaf'ilu. Jadi ketika fi'il madhi fa'ala, fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Kita sudah memiliki 3 bab. Ustaz, Selanjutnya, ya. satunya bukan yaf'alu, Ustaz. Oh Yaf'ilu, ya. lalu yaf'alu. Nah, nah, sahih yang ketiga yaf'alu.
Naam, afwan. Sahih, afwan barakallahu fi. Syukran. Taib yaf'alu. Kalau kita memiliki fa'ila, maka fi'il mudhari'nya ada dua kemungkinannya. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Jadi ini bab keempat, bab kelima. Kemudian yang terakhir kemungkinan fi'il madhi itu fa'ula. Dan fa'ula ini hanya ada satu kemungkinan di fi'il mudhari'nya, hanya yaf'ulu. Dan telah sempurna ada 6 bab. Itu dia as-sulasi al-mujarrad. Kalau ar-rubai al-mujarrad ini hanya satu bab. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya fa'lala. Seperti apa? Seperti dahroja. Ya. Zalzala. Waswasa. Seperti itu. Kemudian yang mazid ini juga ada 2. Ada sulasi, ada rubai. Ada sulasi, ada rubai. Berarti secara tidak langsung kita memiliki al-sulasi terdiri dari 3 huruf, al-mazid tetapi ada tambahan. Begitu pula ar-rubai dan al-mazid ada tambahan. Ana hanya ingin bilang seperti ini. Setiap huruf yang ditambahkan kepada kata atau fiil itu menunjukkan arti. Sekali lagi, penambahan huruf itu menunjukkan arti. Jadi, Ustaz, sebelum ke sana, Ustaz, as-sulasi al-mazid ini sebetulnya kita bisa tambah berapa huruf? Bisa tambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Kalau rubai itu bisa ditambah 1 huruf dan 2 huruf. Kalau ditambah 1 huruf, banyak sebetulnya ya, wazan af'ala. Ya, wazan af'ala berarti ditambahkan dengan hamzah. Nah, yang akan kita bahas secara mendalam sebetulnya bab fa'ala. Di sini kita dengan menambahkan ainul fi'li. Ain fi'il, jenis ain fi'il yang sama. Contoh yang ditambahkan 2 huruf, misal in kasaro. Hamzah dan nun. Yang 3 huruf istaghfara. Istaghfara. Hamzah, sin dan ta. Dan seterusnya ya. Tambahan 1 huruf tazalzala. 2 huruf itma'anna dari kata tomana dan seterusnya. Nah, yang kita ingin fokus di sini ya. Nah, ini dia. Wazan fa'ala. Ini yang mu'alif bahas. Jadi dengan menambahkan ain fi'il ya. Ain fi'il dari huruf yang sama tentunya. Baik. Kita memiliki fa'ala. Apa fungsi dari maksud penambahan ain fi'il yang ganda ini atau ya ain fi'ilnya menjadi ganda ya. Contoh-contohnya menjadi misal qata'a yang asalnya dari kata qata'a. Kemudian ada hasuna menjadi hasana. Dari kata qoma menjadi qawwama dan seterusnya. Intinya dirubah menjadi bentuk fa'ala. Apa arti dari penambahan huruf tersebut?
Yang pertama adalah at-ta'diyah. Yang kedua bisa menunjukkan at-taktsir. At-ta'diyah itu maksudnya menjadikan muta'addi. Contohnya apa? Misal, fahimtu ad-darsa. Afwan. Jangan fahimtu. Ini sudah ada maf'ul bihnya. Contohnya hasana. Atau qoma. Misal, qoma Zaidun. Zaid berdiri. Tapi kalau saya menjadikan Zaid berdiri menjadi seperti ini. Qawwamtu Zaidan. Jadi maksud ta'diyah menjadikan muta'addi, perhatikan yang pertama qoma Zaidun, di sini fi'lun, Zaidun fa'ilun. Maka qoma di sini lazim yang tidak membutuhkan maf'ul. Tetapi kalau dirubah menjadi wazan fa'ala, menjadi qawwama, menjadi muta'addin, di mana Zaid menjadi maf'ul. Jadi biasanya mekan ya. Qoma berdiri, qawwama menjadikan berdiri atau meluruskan. Ya seperti itu. Selanjutnya bisa juga hasuna. Hasuna itu baik. Kalau menjadikan baik hassana. Ya, hassana. Kemudian yang kedua maknanya itu bisa at-taktsir. At-taktsir itu menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak. Misal kalau anak bilang qata'a, ini memotong. Tapi kalau anak bilang qata'a, memotong-motong. Jadi potongan itu banyak. Contoh yang lain misal kasaro, ini memecahkan. Kalau anak bilang kasaro, memecah-mecah-mecahkan gitu ya. Seperti itu. Ini dua makna dari fa'ala, ta'diyah dan at-taktsir. Itu yang masyhur ya. Kemudian di dars ke-16 ini kita mempelajari sebagian tasrif dari wazan fa'ala. Fi'il madhinya adalah fa'ala. Mudhari'nya adalah yufa'ilu. Masdarnya adalah fa'il. Kok masdar fi'il amarnya fa'il. Kalau masdarnya taf'il. Bisa juga taf'ilah. Bisa juga taf'ilah. Ustaz, kok aneh? Ana belum mendengar taf'ilah. Nah, Ana nanti bahas. Kemudian nanti bentuk isim fa'ilnya. Isim fa'il. Ini kemungkinan pekan depan Umahanti ya. Isim fa'il, isim maf'ul, zaman, dan makan. Ya banyak ya. Di sini pembahasannya lumayan banyak. Anda ingin membahas satu demi satu ya. Bagaimana cara merubah bentuk fi'il amr. Intinya fi'il amr itu adalah al-mudhari' al-majzum ba'da hadfi harfil mudhari'. Supaya tidak diulang-ulang. Ini mencakup kepada seluruh bab ya. Al-mudhari' al-majzum ba'da hadfi harfil mudhari'. Jadi fi'il amr itu kita hadirkan fi'il mudhari' yang majzum. Ya misal dari kata hassana. Hassana. Yuhassinu. Bagaimana cara merubah menjadi fi'il amr?
kita hadirkan fi'il mudhari yang majzum. Kita hadirkan misal lam, ini salah satu huruf yang menjazmkan, menjadi lam yuhassin. Lam yuhassin. Setelah kita hadirkan fi'il mudhari yang majzum, kita hapus huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu adalah huruf yang ada di awal fi'il mudhari. Huruf-hurufnya hamzah, ya, nun, dan ta. Ini pasti huruf-huruf yang terdapat di awal fi'il mudhari. Maka lam yuhassin, kemudian kita hilangkan ya-nya menjadi hassin. Ini dia fi'il amr. Ya. Contoh yang lain misal untuk dhamir hum atau antum ya. Tuhassinuna. Kalau kita hadirkan yang majzum menjadi lam tuhassinu, gitu ya. Lam tuhassinu. Kita hapus huruf mudhari'ah menjadi hassinu. Seperti itu. Kemudian masdarnya wazannya taf'il. Hassana yuhassinu tahsin. Qatta'a yuqatti'u taqti'. Ya. Fattaha yufattihu taftih. Sawwara yusawwiru taswir. Dan seterusnya. Bisa juga wazannya ummahat taf'ilah. Taf'ilah. Dan ini wazan taf'ilah ini biasanya untuk dua hal ya. Biasanya untuk dua hal, yaitu an-naqis. An-naqis itu yang mana? Lamu fi'lihi harfu illah. Lamu fi'lihi harfu illatin. Lam fi'ilnya huruf illah. Seperti misal rabba yurabbi, masdarnya apa? Tarbiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Seperti itu. Bisa juga selain an-naqis ya. Biasanya untuk mahmuzul lam. Lam fi'ilnya hamzah. Seperti apa? Hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Tahni'atan. Tahni'ah. Ucapan selamat. Naam, Ummahat, insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Di pekan depan kita lanjutkan materinya, kita khatamkan materinya, dan kita baca kitabnya. Jadi tinggal isim fa'il, isim maf'ul, kemudian beberapa materi selanjutnya di daras 16. Jadi kita belum sampai membaca kitabnya. Ini materinya juga banyak ya, Ummahat, silahkan murojaah dengan baik. Jadi memang kitab yang daras jilid ketiga ini ya hanya menyinggung-nyinggung saja pembahasan-pembahasan yang akan kita temui di nahwu dan shorof. Banyak memperkenalkan apa yang akan kita bahas di kitab nahwu dan shorof selanjutnya. Ya. Nah, Ummahat, sebelum ana tutup, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, syukron jazilan. Ya, ada. Ustaz, boleh Ya. minta PDF-nya Ustaz? Boleh, nanti ana kirim. Nah. Ya, syukran Ustaz. Iya, afwan. Kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.